Selamat pagi, selamat bertemu dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pada Tuhan ya, Tuhan telah pelihara kita sepanjang malam. Mari kita akan dudukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa dulu. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah pelihara kami sepanjang malam. Dan kami baik bangun dengan tubuh yang sehat. Kembali kami datang kepada Engkau bersama dengan keluarga kami dan mesbah dan rumah tangga kami semua. Dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapa Gembala kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menampung kebenaran firman. Amin. Shalom, pagi. Ketemu kembali dalam kasih Tuhan ya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang lakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang laku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan, firman Tuhan ini yang kita baca dari ayat 1 sampai 5 ini. Dalam Mazmur Daud berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu atau dalam rumah-Mu? Yang pertama. Yang kedua, siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan Daud kepada Tuhan dalam Mazmurnya. Dan Tuhan memberikan jawabannya. Apa jawabannya? Perhatikan ayat yang kedua sampai selanjutnya. Yaitu orang yang berlaku tidak bercela. Yang pertama. Yang kedua, yang melakukan apa yang adil. Yang ketiga, dan mengatakan kebenaran dan segenap hatinya. Yang keempat, pada ayat ketiga, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang kelima, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Yang keenam, yang tidak menimpakan cela pada tetangganya. Yang ketujuh, yang memandang hina orang yang tersingkir. Yang kedelapan, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang kesembilan, yang ke-10 pada 5, yang tidak meminjamkan uang makan riba. Yang ke-11, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Ini jawaban Tuhan kepada Daud. Sebab Daud bertanya, siapa yang boleh menumpang dalam kemah? Dan siapa yang boleh diam di gunung yang kudus? Ada 11 jawaban Tuhan kepada Daud. Jawaban Tuhan dibagikan jawaban buat diri kita semua. Yang pertama, kita tidak harus tidak berlaku. Kita harus berlaku tidak bercela. Tuhan ingin dapatkan juga gerejanya yang tidak bercela. Sebab firman Tuhan dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua, aku cemburu ilahi, karena aku telah mentunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa perawan suci kepada Kristus. Yang pertama, kita sudah ditunangkan, kita terima emas kawin. Yang kedua, hidup dan menjadi perawan lagi dan jaga kesucian. Yang ketiga, Efesus 5 ayat yang ke-27, jemaat bagian hidup tidak cacat dan celah. Dunia yang kita lihat sekarang ini
manusia berbuat jahat suka-sukanya sendiri. Kita sebagai orang yang percaya, rasa kita menjerit, kita melakukan yang baik, tapi yang jahat lebih berhebat daripada kita lakukan. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kita kembali pada ayat Tuhan, yaitu orang yang melakukan tidak bersalah itu yang boleh masuk dalam rumah Tuhan. Biar kita hidup ya tidak bercela, hidup dalam kekudusan, tidak main-main dosa. Kalau kita tidak bermain-main dosa, kita percaya firman Tuhan, ya amin. Kita tidak tahu bahwa satu ketika Tuhan akan datang. Firman Tuhan berkata, nafir berbunyi, orang yang mati dibangkitkan, dan di kita yang hidup akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Dan kalau kita bermain dosa, apakah tubuh ini bisa diubah dan tubuh kemuliaan? Pasti pertanyaan. Tapi kalau hidup kita tidak bersalah kepada Tuhan, kita meyakinkan nafir berbunyi, kita juga akan diubah dalam sekejap mata dan tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, mengingatkan kami betapa Engkau menuntut kami hidup yang sesuai dengan firman-Mu, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kami bisa menyenangkan Tuhan, kami layak masuk dalam kemah-Mu, masuk dalam rumah-Mu Tuhan. Maka sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami, pimpin kami dengan kekudusan-Mu. Bukan saja pikiran kami, perbuatan kami, angan-angan kami, sucikan kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga, supaya kami tidak melakukan perkara najis, kotor, perkara yang memalukan Tuhan, tapi perkara yang suci, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat hari yang indah yang Kau berikan dari kami, dan mesbah keluarga yang kami kerjakan boleh bersenabungan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan lebih pada Tuhan, lewat firman ini kami semakin diteguhkan, kami hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin hari saya ada di rumah tangga kami masing-masing, atau kami bekerja, atau kami berdagang, Engkau tahu dan situasi ekonomi yang tidak menentu, tapi kami percaya Engkau memperhatikan segala kebutuhan hidup kami. Engkau tahu pergumulan kami, berkati. Kalau kami bekerja, berkati. Kalau kami berdagang, kami percaya Engkau Allah memberi berkat yang biasa. Sekali berkat-berkat sehingga kami gunakan untuk kebutuhan rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Berkati Bapak Presiden bersama wakilnya, menteri-menterinya, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, dan para medis yang berperan, dan mereka yang dipercayakan untuk menangani virus corona dan berperang secara manusia. Dia tidak lihat bentuknya, tetapi kami percaya Engkau akan berikan hikmat yang dari Tuhan, kecerdasan, kepintaran untuk mengerangi virus ini yang sedemikian mewabah tugasan Indonesia sampai di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah satu lain antara, dan kami boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mohonkan turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kira berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.